Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Alia Lestari dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi parlementer terkait pemilu 1955, 7 kabinet beserta keberhasilan maupun kegagalan dan kebijakan ekonomi. Demokrasi parlementer adalah sebuah demokrasi yang dimana presiden hanya menjabat sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri menjabat sebagai kepala daerah. Pemilihan umum pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota DPR dan konstituen. Jumlah kursi MPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan jumlah kursi konstituen berjumlah 520. Ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun saat pemungutan suara, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri. Kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. 7 kabinet beserta kegagalan maupun keberhasilan. Yang pertama ada Kabinet Natsir. Program kerjanya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kegagalannya, upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. Kedua, timbul masalah keamanan dalam negeri. Yang kedua ada Kabinet Sudirman. Program kerjanya yaitu menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta menuju perdamaian dunia. Permasalahan atau kendala yang dihadapi, pertukaran mata keuangan antara Menteri Luar Negeri Subajo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Chocran tentang bantuan ekonomi dan militer. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Program kerjanya yaitu mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum. Masalah atau kendala yang dihadapi, mengatasi separatisme yang terjadi di berbagai daerah. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Keberhasilannya yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Masalah yang dihadapinya yaitu krisis ekonomi dan perseteruan antara PNI dan NU. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Keberhasilannya yaitu menyelenggarakan pemilihan umum yang amat demokratis pada tahun 1955 dan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Program kerjanya yaitu menyelesaikan pembatasan hasil KMB. Masalah yang dihadapi yaitu Ali Sastroamidjojo berumur tidak lebih dari 1 tahun. Yang keenam ada Kabinet Karya atau Kabinet Juanda. Program kerjanya yaitu membentuk Dewan Nasional, melanjutkan pembatalan KMB, normalisasi keadaan RI, dan memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang pertama ada Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin ialah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Menteri Keuangan Kabinet Hatta. Yang kedua, Gerakan Benteng. Gerakan Benteng ialah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pada bulan April tahun 1951 dan dihentikan pada tahun 1952 untuk meningkatkan usahanya. Kebijakan yang ketiga yaitu nasionalisasi The Javans Bank. Tujuan nasionalisasi ini yaitu menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Kebijakan ekonomi yang keempat yaitu sistem ekonomi Alibaba atau Iskak Cokrohadi Suryo. Tujuan ekonomi Alibaba agar pengusaha pribumi dan non-pribumi mampu bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi yang kelima, persaingan ekonomi finansial atau FINEK. Yang keenam, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Kebijakan ekonomi yang ketujuh, Musyawarah Nasional Pembangunan. Yang kedelapan, pengambilan perusahaan Belanda.
Pemerintah mensosialisasikan perusahaan Belanda berjumlah tidak kurang dari 700 buah. Proses pengambilan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut juga dipandang sebagai perwujudan dari kedaulatan politik yang dicapai. Dan kebijakan ekonomi yang kesembilan yaitu sistem ekonomi terpimpin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.